Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Batur Rahman dari kelas 11 TKJA. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi data. 1. Cari informasi tentang komunikasi data pada jaringan komputer dan telepon. Sejarah radio over internet protokol atau ROIP. ROIP awalnya ditentukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project (IRLP). Teknologi ini diyakini menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis, dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. Ternyata proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Dewasa ini lebih dari 1000 lokasi di seluruh dunia telah menggunakan sistem ROIP. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubungan dalam pasar komersial. 2. Jenis-jenis protokol pendukung ROIP. 1. Base station. Bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. 2. Gateway. Sebuah perangkat yang difungsikan untuk menghubungkan antara Jarcom yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama. 3. Interface. Interface logika secara nyata tidak ada atau virtual. Raptor, alat untuk mengulang kembali sinyal ke area sekitar perangkat. 3. Software yang digunakan untuk membangun server radio online. 1. ICAS. ICAS adalah free server software untuk streaming multimedia. ICAS adalah semua streaming media server yang mendukung OGG, Rebus, dan MP3 audio stream. Shortcast. Shortcast merupakan software server streaming ternama yang digunakan oleh ribuan stasiun radio di seluruh dunia untuk siaran secara live. Semua radio yang menggunakan server publik tampil dalam direktur atau yang daftar radio seluruh dunia pada laman shortcast.com. Darwin Streaming Server. Darwin Streaming Server atau DDS adalah streaming server open source yang dirilis Apple. Dapat diakses di http://ds-moz.org yang mendukung delivery konten melalui streaming konten-konten media seperti MP4 atau G3P. 4. Cari informasi tentang perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer. Berbasis kabel WLAN. Kabel tembaga. Kabel tembaga adalah kabel terdapat tembaga di dalamnya sebagai konduktor dan telah digunakan dalam kabel listrik sejak penemuan elektromagnet dan telegraf pada tahun 1820-an. Fiber optik. Fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, berdiameter 120 mikrometer, lebih kecil dari rambut manusia, yang digunakan sebagai media transmisi. Hybrid fiber coaxial atau HFC adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggunakan kabel koaksial dan kabel seret optik. Ini kabel wireless. BTS, Base Transceiver Station. Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. BSC, Base Station Controller. Base Station Controller adalah peralatan untuk mengontrol BTS. Base Station BSC sama halnya seperti otak atau komander dari BTS. Tanpa adanya BTS tidak akan berfungsi. MSC, Mobile Switching Center, adalah merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama teknologi GSM, bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin
dengan layanan-layanan yang lain seperti conference call dan fax dan circuit switch head data SMSC. Short Message Service Center adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan dan merusakkan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.